Misal kalian hidup di Indonesia tahun 1960-an, mungkin kalian bakal lihat ini. Jet tempur melesat di langit, kapal selam patroli di perairan Nusantara, bahkan pesawat buatan Uni Soviet siap siaga di landasan. Ya, Indonesia pernah jadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara, dan persenjataan kita sebagian besar didatangkan dari Uni Soviet. Tapi semuanya berubah, dan bukan karena perang, tapi karena politik. Di era Presiden Soekarno, Indonesia dan Uni Soviet itu deket-deket banget. Moskow nggak hanya dukung secara diplomatik, tapi juga ngirim armada dan senjata seperti pesawat, kapal selam, kapal perang. Tujuannya buat bantu Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Nah, tapi setelah peristiwa G30S dan naiknya pemerintahan Orde Baru, arah politik luar negeri Indonesia berubah drastis. Dari kiri belok ke kanan. Indonesia menjauh dari Uni Soviet dan mulai mendekat ke Amerika Serikat dan Blok Barat. Dan dalam politik internasional, perubahan arah seperti ini pasti ada konsekuensinya. Hasilnya waktu itu adalah embargo. Uni Soviet langsung menghentikan semua pasokan suku cadang, dukungan teknis, dan penjualan senjata ke Indonesia. Tanpa perlengkapan itu, pesawat-pesawat tempur seperti MiG-21 dan pengebom Tupolev 16 cuma jadi rongsokan mewah di hanggar kita. Kapal perang kita pun cuma tersandar di pelabuhan. Yang paling kena TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut, karena mereka yang paling banyak pakai perlengkapan buatan Soviet. Sementara TNI Angkatan Darat yang lebih banyak pakai persenjataan dari negara-negara blok barat relatif aman. Bahkan masih ada yang dipakai sampai sekarang. Indonesia yang tadinya dikenal sebagai macan Asia, persenjataan canggih dan senjata kelas dunia, tiba-tiba berubah drastis, kehilangan semuanya hanya karena bergantung peralatan militer dengan negara lain. Mungkin itulah resiko dari gejolak geopolitik dan ketergantungan dengan satu negara buat kebutuhan militer. Coba kalian bayangin, kalau hubungan dengan Soviet nggak retak dan embargo itu nggak terjadi, apakah Indonesia hari ini punya kekuatan militer yang jauh berbeda? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow dan pantengin terus update dari komunitas peduli Ankam untuk cerita sejarah militer Indonesia lainnya.